Hey guys, welcome to my channel The Analog Junkies. Channel yang membahas tentang kaset-kaset dan CD yang kita dapat di flea market atau di pasar loak. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan keep watching our videos. Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies ya. Seperti biasa sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, komen, dan like setiap video yang ada di channel ini karena the more support, the more videos will come. Nah, hari ini di video kali ini kita akan bahas. Nah, aku banyak dapat kaset ini ya, yaitu kasetnya NSYNC yang masa mudanya dihabiskan dekade 90-an dan awal 2000-an, pasti dong tidak bisa lepas, mau nggak mau yang tidak suka dan yang ngefans pasti tahu dengan NSYNC ya, boy band yang ngehits banget pada zamannya ya. Aku dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kaset ya, dan beberapa dapat double. Jadi ini didapat dari flea market, juga dapat dari thrift store ya, thrift shop. Jadi dikumpulin selama beberapa minggu dan hasilnya ini ada 9 ya. Oke, kita akan bahas ya sejarahnya NSYNC, kaset-kasetnya dan hit-hitsnya yang membuat kita bernostalgia lagi di pertengahan 90-an dan di awal 2000-an. Well, jadi kisah NSYNC ini dimulai tahun 95 hingga 97 proses pembentukannya ya. Nah, kali ini album pertamanya, tapi ada yang unik yang akan kita bahas di sini. Ini yang depan ini adalah Chris Kirkpatrick ya. Jadi inilah orang pertama yang berinisiatif dan mengumpulin semua member-membernya untuk menjadi NSYNC. Itu mungkin sebabnya ya, si Chris ini ada di tengah-tengah di album pertama. Jadi Chris Kirkpatrick ini ya dulu nggak lolos audisi The Backstreet Boys. Jadi akhirnya dia bekerja, waktu itu masih remaja, bekerja di Universal Studios. Kemudian bertemu dengan Lou Pearlman. Jadi Lou Pearlman ini seperti pencari bakat, produser, dan manajer ya. Jadi Lou Pearlman ini berinisiatif karena dia melihat kesuksesan Backstreet Boys dan juga pernah satu pesawat sama New Kids on the Block. Akhirnya ketemu dengan Lou Pearlman ini, Chris Patrick ditawari untuk membentuk boy band ya. Jadi yang harus dilakukannya adalah mencari personil lain tentu saja. Nah, kebetulan karena teman dari kecil ya, Justin Timberlake, kemudian ada Jesse Chasey di sini ya, yang ini ya, Jesse Chasey. Jadi mereka ini kan dulu di Mickey Mouse Club, itu acara TV yang anak-anak yang ada Britney Spears dan Christina Aguilera, kemudian ada Ryan Gosling ya. Selesai acara itu mereka akhirnya karena tidak ada kerjaan, akhirnya ya ditawari untuk bergabung ya. Akhirnya mau, kemudian mereka mencari lagi personil lain dan ketemulah yang ini, Joey Fatone. Joey Fatone ini bekerja juga di Universal Studio kalau nggak salah ya. Nah, terakhir mereka akhirnya menemukan personil lain ya setelah berlatih-latih. Nah, personil kelima ini ya, tapi bukan yang ini ya, ini Lance. Jadi personil kelima ini ternyata tidak mau menjadi boy band, jadi member boy band. Jadi akhirnya dia keluar dan akhirnya Justin Timberlake menghubungi pelatih vokalnya untuk mencarikan personil lain dan didapatlah Lance Bass yang menjadi anggota terakhir. Jadi NSYNC ini secara tidak sengaja namanya karena ibunya Justin Timberlake ini melihat mereka latihan dan dia bilang katanya suara mereka ini is very in sync. Jadi akhirnya dipakai sebuah nama yang juga inisial nama-nama mereka ya. Nah, kemudian mereka Lou Pearlman tadi menghubungi BMG Jerman. Jadi album pertama NSYNC ini dirilis di Eropa ya, BMG Jerman, dan mereka sukses luar biasa di Eropa ya, terutama di Jerman, di Austria, juga ada di Swiss kalau nggak salah ya. Nah, yang ini jadi rilisan BMG Jerman
ya, bukan rilisan Amerika yang ini ya. Jadi kalau kamu lihat di sini ya, mereka ini seperti banyak dibilang carbon copy atau benar-benar jiplakannya Backstreet Boys ya. Sama ya, dari cara berbusana dan photoshootnya juga seperti ini ya. Jadi ini album pertama mereka yang hanya untuk konsumsi Eropa. Beruntunglah dapat juga di Indonesia ya. Oke, dijual orang ini di BMG ya. Oke. Dan mereka terkenal di Eropa lebih dulu di Amerika. Jadi karena mereka sambutannya luar biasa, akhirnya ya RCA membawa mereka ke menaungi perilisan. Jadi re-release album NSYNC yang pertama ini dengan sedikit sentuhan yang berbeda. Jangan disimpan dulu ya. Sentuhan yang berbeda seperti apa sentuhannya? Kita lihat mana kasarnya ya. Nah, seperti ini. Jadi di repackage gitu ya, yang lebih enak ya. Kalau ini benar-benar kayak boyband ala-ala Eropa, yang ini lebih masuk ke Amerika. Dari covernya juga diubah. Kemudian ya kita lihat ya. Kalau ini nanti kita lihat lagi. Ini, nah seperti ini ya, seperti Backstreet Boys, benar-benar seperti Backstreet Boys di awal karir. Ya, makanya seperti saya bilang tadi disebut carbon copy ya. Oke. Nah, jadi kebetulan aku dapat dua, ini dapatnya di flea market semua ya. Ini yang rilisan Amerika dan masuk ke Indonesia, ada tulisannya ya, hanya untuk dijual di Indonesia ini ya. Nah, kita lihat masih BMG dan RCA labelnya. Nah, ini gambar-gambarnya seperti ini ya. Jadi lebih jinak kalau kulihat ya. Jadi tidak alay seperti yang ini ya, rilisan Eropa. Nah, oke. Nih personil-personilnya lebih dekat ya. Di album ini ya, hitsnya Tearing Up My Heart, kemudian ada I Just Wanna Be With You, Here We Go, For The Girl Who Has Everything ya. Kemudian God Must Have Spent a Little More Time on You, You Got It, I Need Love. Sementara di sini ya agak beda ya. Yang ini Tearing Up My Heart, You Got It, Silly, Crazy For You, Riddle, For The Girl Who Has Everything. Jadi urutannya sedikit berbeda karena repackage ya. Isinya nggak jauh-jauh beda sih ya lagu-lagunya. Oke, jadi ini kesuksesan album pertama NSYNC jauh lebih besar di Eropa ya. Karena di Amerika sukses tapi belum mengalahkan rekornya Backstreet Boys ya. Oke, kemudian walaupun tidak terlalu memecahkan banyak rekor di album kedua tersebut ya, yang tadi yang ini NSYNC ya. Album kedua, album pertama maksudnya ya. Tapi promonya yang gencar dan performance di televisi dan di banyak public event membuat orang banyak mengenal NSYNC ya, dan akhirnya mereka merilis album ini ya, The Winter Album. Jadi lagu pop kemudian dicampur dengan lagu-lagu pop biasa maksudnya ya, kemudian dicampur dengan lagu-lagu Christmas seperti ini ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi yang ini juga keren, gambar-gambarnya tidak alay ya. Oke, ada ini Chris Kirkpatrick, kemudian Jesse Chasey yang ini ya, kemudian ada Joey Fatone, Justin Timberlake, dan Lance Bass. Nah, gambar-gambarnya yang ini lebih banyak gambarnya ya, liriknya nggak ada. Oke, kertasnya masih sangat bagus sekali. Kayaknya ini kalau dalam istilah vinyl kondisinya mint ya, sangat bagus, kertasnya masih keren, belum pernah diputar ya. Ini dapatnya kalau nggak salah di mana ya, di thrift shop ya. Nah, jadi setelah album ini ya, nah
ada event penting yang terjadi. NSYNC ini merasa kalau duit mereka, walaupun mereka ngetop ya dan sukses, kok duitnya nggak banyak-banyak amat ya. Ternyata mereka ini dibohongi oleh yang manajer tadi yang pertama membentuk mereka tadi ya. Oke, Luperman ya. Luperman ini ternyata dalam kontraknya menyebutkan kalau seolah-olah Luperman ini menjadi anggota NSYNC juga ya. Jadi dia mendapat 50% dari penghasilan NSYNC. Jadi 50%-nya diambil, kemudian yang 50 itu baru dibagi berlima ya. Tentu saja dapatnya dikit banget ya di NSYNC ini. Jadi mereka ini akhirnya menuntut. Jadi waktu itu kasusnya besar ya, kasus hukum besar di dunia hiburan di Amerika pada saat itu. Jadi NSYNC ini menuntut Luperman dan untuk mengembalikan semua keuntungan yang NSYNC dapatkan. Tapi alih-alih malah Luperman menuntut balik dan menuntut supaya NSYNC tidak menggunakan nama NSYNC lagi, kemudian master lagu-lagu di album pertama ya, di album pertama dan juga album kedua yang mereka kerjakan untuk dikembalikan lagi ke Transcontinental, labelnya si Luperman tadi ya. Nah, kasus ini mendapat banyak sorotan media, kemudian fansnya NSYNC ini jadi berunjuk rasa di depan pengadilan untuk supaya NSYNC ini dimenangkan oleh pengadilan dan Luperman mengembalikan semua uang yang dirampoknya dari NSYNC ya, dan juga label juga mendapat keuntungan yang lebih besar juga tentu saja. Jadi NSYNC ini untungnya dikit banget. Jadi akhirnya NSYNC memutuskan ya, walaupun kasusnya belum selesai pada saat itu ya, NSYNC memutuskan untuk pindah ke label Jive ya, label Jive yang menaungi juga Backstreet Boys dan Britney Spears ya. Jadi masuk situ, tapi akhirnya Luperman dan labelnya BMG itu ya, Transcontinental juga BMG, menuntut balik NSYNC ya, gencar. Entah bagaimana prosesnya, akhirnya NSYNC menang ya, walaupun keuntungan uang yang dituntut NSYNC ini tidak didapatkan kembali dari Luperman. Itu pelajaran berharga dan jadi sorotan banyak media di Amerika pada saat itu ya. Banyak dirugikan oleh kontrak yang tidak mereka sadari ya, karena mereka masih sangat muda, umur 17 tahunan mungkin ya. Jadi Luperman ini juga ternyata menipu beberapa penyanyi lain seperti TLC dan sebagainya ya. Jadi ya memang dia a bad guy. Nah, jadi setelah legal battle-nya selesai, NSYNC merilis album yang menjadi menjadi album paling sukses NSYNC ya. Nah, aku dapatnya 2 yang ini albumnya, yaitu No String Attached ya. Dapat 2 yang ini. No String Attached ini disebut sebagai album paling berpengaruh untuk Teen Idol. Jadi Rolling Stone bahkan menyebutnya sebagai satu dari 25 Teen Idol breakout ya, dan penjualannya luar biasa. Bahkan rekornya ini mengalahkan The Backstreet Boys yang sudah lebih dulu keluar maksudnya masuk ke dunia hiburan ya. Jadi covernya ini menggambarkan NSYNC yang tidak mau menjadi boneka ya. Jadi covernya ini juga sebenarnya dipakai juga di puppet show gitu, di musik videonya yang terkenal itu ya. Jadi album ini sangat berpengaruh ya bagi penyanyi-penyanyi remaja saat ini dan pada saat dirilis itu juga ya. Aku ngomongnya di belepotan seperti ini ya. Nah, ini hits-hitsnya mungkin kamu masih ingat Bye Bye Bye, It's Gonna Be Me, kemudian Digital Get Down ya. Oke. Kemudian ini dia sudah masuk ke Jive. Kita lihat ya, ada nggak Jive? Nah, ini sudah ada. Ya, nih Jive Records ya. Oke, jadi album ini sukses luar biasa, bahkan ya mondar-mandir terus di MTV, di radio.
lagu bye 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 aja ya. Bye bye, kemudian It's Gonna Be ini kayak menjadi apa ya, lagu anthem patah hati ya, mungkin di awal 2000-an ya. Oke, dan covernya juga keren ya. Oke, jadi tidak lebay lagi seperti yang album pertama tadi ya. Ini yang mereka no string attached, dia mereka jadi puppet gitu ya. Nah, ini Justin Timberlake, kemudian ini Jesse Chasey, yang ini Chris Kirkpatrick, yang ini Lance Bass dan Joey Fatone ya. Mereka ganteng-ganteng sekali ya. Oke, ini lagu-lagunya kayaknya nggak ada liriknya ya. Ini dirilis tahun 2000 berapa ya? 2000 ya, di awal 2000 dan 2001. Jadi album-album yang dirilis atau band-band, boy band, girl band ya, yang dirilis awal 2000 dan 2001 itu kadang-kadang juga disebut dengan Y2K group. Mungkin kamu masih ingat apa itu Y2K, jadi agak susah deh jelasinnya ya Y2K itu apa. Jadi pokoknya waktu itu heboh banget lah ya, katanya nanti semua komputer rusak karena Y2K dan sebagainya ya. Makanya di sini bukan menyambut sih, apa sih namanya ya. Oke, menyongsong tahun 2000, milenium baru ya. Ada nih lagu Digital Get Down ya, yang menggambarkan Y2K. Ada Space Cowboys dan sebagainya. Nah, album ini ternyata merontokkan dominasi The Backstreet Boys. The Backstreet Boy atau Backstreet Boy ya, gak ada D-nya kalau nggak salah, Backstreet Boys ya. Peruntukan dominasi Backstreet Boys dan penjualannya gila-gilaan, kalau nggak salah hampir 100 juta kopi di seluruh dunia ya. Oke, kaset ini aku dapat di flea market, dua-duanya di flea market ya. Oke, aku suka dengan artworknya yang seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti ini, jadi horizontal, jadi keren kalau dipajang ya. Oke, nah setelah kesuksesan album ini, NSYNC kemudian ini banyak dicemooh oleh rapper-rapper. Jadi Eminem pernah membuat parodi seperti Blink ya, 180 juga ya, penyanyi grup punk yang terkenal pada saat itu juga memparodikan NSYNC dan Backstreet Boys. Jadi banyak yang nggak suka dengan boy band ini mengkritik dan ya mencemooh NSYNC dan juga Backstreet Boys dan banyak boy band dan girl band lainnya ya. Maka keluarlah album Pop. Jadi seolah-olah menjawab yang ini kalau nggak salah single ya. Jadi yang ini menjawab bahwa ya yang seolah-olah lagu pop ini, aku taunya lagu dirty pop ya, karena ada kata-kata dirty pop ya, bukan pop aja sih ya. Apa ya, jadi menjawab dengan bahasa yang sangat menarik dan pintar bahwa ya yang suka boy band, yang Mongol mengidolakan boy band, yang nggak suka ya silakan juga, tapi nggak gitu-gitu amat sampai mencemooh dan menghina ya. Oke, nah yang ini singlenya ya, aku dapat juga ini. Isinya sama semua, lagunya pop, tapi ada album version, ada radio version, di Discharging remix dan Terminal Head vocal remix. Side 2 juga seperti itu ya. Jadi cuma satu lagu ini single ya. Ya, sebenarnya malas juga sih beli singles, tapi karena ya mau ngoleksi ya. Nah ini Justin Timberlake tidak lagi memakai rambut minya ya yang terkenal itu. Jadi dipelontos seperti ini, dicepak dan nuansanya hitam. Jadi ini adalah singlenya ya. Nih kata-kata dirty pop. I'm sick and tired of hearing all these people talk about. Jadi ngomongin bahwa ya seolah-olah boy band itu levelnya rendah banget dibanding penyanyi-penyanyi lain gitu ya. What's the deal with this pop life and when it's gonna fade out? The thing you've got to realize that we doing is not a trend.
we've got the gift of melody, we're gonna bring it till the end, ya. Oke, kata-katanya bagus, kamu baca sendiri atau video klipnya juga keren ya, kayak di klub gitu nari-nari. Justin Timberlake juga keren, rambutnya sudah cepat, dan di lagu ini dia beatbox. Oke, nah single ini kemudian diikuti oleh album. Jadi albumnya yaitu Celebrity ya. Jadi albumnya Celebrity seperti ini. Covernya aku suka sekali karena menggambarkan kayak di catwalk atau di red carpet, bukan catwalk ya, di red carpet. Jadi NSYNC lagi berjalan, kemudian banyak kameranya kabur ya. Nih ya, banyak wartawan dan sebagainya, ada fotografer dan sebagainya. Di tengah sekarang kayaknya sudah bergeser ya, leadnya ini Justin Timberlake ya, karena lead vokalnya juga Justin sama Jessie. Yang Chris Kirkpatricknya mundur, walaupun dia yang penggagas NSYNC ini ya. Covernya keren ya. Nah, oke, ini si Joey Fatone, ini Lance Bass. Kemudian Chris Kirkpatrick dan Jessie Chasey, dan tentu saja yang paling ganteng Justin Timberlake ya. Oke, nuansanya hitam seperti ini, keren ya. Lagunya juga banyak-banyak yang tentu saja seperti khas NSYNC dan hilir mudik di MTV. Tentu saja ada Pop, Celebrity, The Game Is Over, Girlfriend. Ini lagu Girlfriend yang R&B ya. Ada yang versi duetnya sama siapa nih? Nio atau bukan ya? Aduh lupa deh. Kita lihat nanti di sini. Kemudian The Two of Us, Gone. Nah ini Gone yang keren banget ya, Justin Timberlake yang akapela, sedikit akapela ya. Semuanya pakai suara Justin Timberlake. Oke. Oke, jadi sukses album ini tentu saja diikuti karena sukses luar biasa ya, walaupun tidak bisa mengikuti sukses terdahulu album. Sukses album terdahulunya yaitu No String Attached. Oke, tapi ya terbilang sukses juga ya. NSYNC mengeluarkan yang repackage juga. Oke, jadi mereka doyan sekali mengeluarkan repackage ya. Oke, nah seperti ini ya. Lagunya sama tapi ada beberapa bonus, seperti ada yang Spanish version. Kenapa ada Spanish version? Karena pada awal 2000-an waktu itu gelombang musik Latin ya sangat menjadi tren ya, munculnya Ricky Martin, kemudian Christina Aguilera, Shakira, kemudian banyak lagi deh penyanyi-penyanyi dalam musik Latin, bahkan dibuat Grammy atau apa gitu ya. Jadi yang lagu-lagu penyanyi-penyanyi Latin itu dari Amerika tentu saja ya diberi penghargaan. Kita lihat seperti apa ini yang repackage-nya. Ternyata sama saja dalamnya ya. Oke, seperti tadi, tapi kertasnya yang ini lebih tipis ya. Oke, padahal repackage ya, seharusnya lebih baik. Ini sama saja ternyata ya, warna hitam, dan covernya aja yang ini agak timbul gitu ya. Nih, ya. Tapi kertasnya lebih tipis. Tapi kalau artwork aku lebih seneng yang ini, malah lebih keren ya daripada yang ini ya. Kesannya ini kayaknya diambil deh dari video musik pop aja gitu ya, bukan photoshoot khusus kayaknya. Aku ingat ada deh adegan seperti ini di musik videonya. Oke, nah setelah album Celebrity, mereka ini vakum atau hiatus, jadi cuma tampil-tampil di TV dan event-event tertentu saja, sampai akhirnya mereka nggak bubar, tapi Justin Timberlake malah bersolo karir dan sukses berat di solo karir ya. Jadi akhirnya melupakan NSYNC. Jadi NSYNC ini tidak bubar, tapi beberapa kali mereka reuni dan
beberapa kali direncanakan reuni, Justin Timberlake selalu berhalangan karena mereka ya paham lah Justin Timberlake karirnya melejit gitu ya, lebih besar dari NSYNC ternyata, bahkan mendapat 10 Grammy ya, 10 Grammy. Jadi ya, akhirnya NSYNC menjadi bubar enggak, kemudian eksis juga enggak. Jadi akhirnya ya begitulah ya, ngambang gitu. Jadi semoga saja nanti mereka reuni lagi dan mengeluarkan album baru seperti Backstreet Boys, New Kids on the Block, atau Blue. Ya, nah, ya itu aja deh cerita kita tentang NSYNC. Ya, oke. Semoga membawa kamu bernostalgia lagi ke pertengahan 90-an dan di awal 2000-an. Ya. Nanti kita bahas lagi tentang Justin Timberlake, si lead vokalnya NSYNC ya, yang bersolo karir dan sukses solo karirnya. Oke, itu aja video kita kali ini, kayaknya sudah kepanjangan deh ya. Seperti biasa jangan lupa subscribe, komen, dan like setiap video yang ada di channel ini. Oke, see you next video, bye bye.